Salam sahabat KBS di mana saja berada. Saat ini Yayasan Karya Bakti Esra Soru sedang mendirikan gedung sekolah dasar di Desa Bioba Baru, Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dengan tujuan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak pedesaan yang tinggal jauh dari kota melalui pembangunan gedung sekolah yang diperlengkapi dengan fasilitas belajar mengajar yang layak disertai dengan penanaman nilai-nilai iman Kristiani pada anak. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas ilmu, iman, dan moral yang baik pada anak. Karena anak akan mendapatkan pengalaman belajar yang berharga, mampu bersosialisasi, serta mengembangkan diri dalam lingkungan belajar yang kondusif. Karena itu, kami mengundang sahabat KBS sekalian, mari bersama-sama mendukung pembangunan gedung sekolah dasar Bioba ini demi peningkatan kualitas pendidikan dan iman anak-anak kita melalui dukungan doa dan juga dana yang dapat disalurkan melalui rekening berikut ini. Bergabunglah dengan kami untuk mewujudkannya dan membuka pintu ke masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus bangsa dan gereja. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 150 ayat 6 berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Nah, yang dimaksudkan dengan segala yang bernafas di sini, apakah ditujukan untuk manusia saja ataukah untuk binatang dan tumbuhan? Sebab binatang dan tumbuhan juga bernafas. Seandainya benar bahwa binatang dan tumbuhan termasuk dalam segala yang bernafas itu, maka bagaimanakah cara mereka memuji Tuhan? Mohon pencerahan dari Bapak Pendeta Esra. Nah, pertama-tama saudara harus ingat bahwa ini adalah Mazmur. Mazmur itu masuk kepada kategori puisi. Karena itulah maka yang namanya puisi, kita tidak boleh memaknai puisi itu sebagai sesuatu yang harfiah. Kulambungkan angan-anganku sampai ke planet Mars. Nah, itu tak boleh diartikan secara harfiah bahwa betul-betul angan-angan itu melambung-lambung. Tidak, nyiur melambai-lambai. Itu kan hanya ditiup angin, tapi bukan melambai. Kalau dimaknai secara harfiah, maka puisi akan kehilangan maknanya. Nah, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Nah, pada waktu Mazmur mengatakan biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, nah tentu dia memaksudkannya kepada manusia, karena manusia yang bernafas. Nah, tetapi kalaupun itu mau diartikan sebagai semua makhluk hidup, termasuk binatang-binatang yang bernafas, lalu juga tumbuh-tumbuhan, kalau mau dianggap sebagai bernapas melalui proses fotosintesisnya juga boleh. Tapi karena binatang dan tumbuh-tumbuhan sebagai makhluk hidup, tapi mereka bukanlah pribadi. Manusia itu makhluk hidup, binatang makhluk hidup, tumbuhan juga makhluk hidup. Tapi bedanya manusia itu adalah makhluk hidup yang berpribadi. Yang dimaksudkan berpribadi itu artinya dia mempunyai pikiran, dia punya perasaan, dia punya kehendak. Maka manusia bisa melakukan olah pikir, berpikir ini, berpikir itu, menimbang ini, menimbang itu. Tapi dia bisa merasa, rasa sedih, rasa senang, rasa gembira, dan semua perasaan yang lain. Tapi juga dia punya kehendak, punya keinginan berbuat ini dan berbuat itu. Sementara itu, binatang itu memang dia punya rasa. Makanya binatang itu bisa sedih, bisa senang. Anjing kalau lihat tuannya pulang, dia bisa senang. Tapi kalau tuannya nggak pulang-pulang, dia bisa sedih. Berarti dia punya perasaan. Apakah binatang punya kehendak? Punya. Ya, punya kehendak untuk makan, punya kehendak untuk kawin dan sebagainya. Tapi binatang tidak punya pikiran dalam artian akal budi seperti manusia. Punya otak? Ya. Tapi punya akal budi, pikiran yang rasional seperti manusia, dia tidak punya. Maka binatang bertindak itu berdasarkan instingnya, naluri kebinatangannya. Maka dia tidak bisa dikategorikan sebagai pribadi. Sementara itu, tumbuh-tumbuhan itu memang makhluk hidup, tapi tidak bisa disebut pribadi. Karena pohon pisang tidak punya pikiran, ya tidak punya perasaan, dipukul-pukul juga dia nggak rasa sakit, dia tidak punya suatu keinginan yang perlu dia lakukan untuk mencapainya, tidak. Maka dia makhluk hidup, tapi bukan pribadi. Dengan kata lain begini, manusia itu makhluk hidup, bernafas. Binatang dan tumbuhan itu makhluk hidup, bernafas.
kalau mau dianggap tumbuhan pun bernafas. Ya, tapi bedanya pada kepribadian. Nah, karena itulah ketika pemazmur berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, biarlah segala yang hidup memuji Tuhan, maka kita karena ada perbedaan pada aspek kepribadian, maka kita tidak boleh melihat bahwa manusia itu memuji Tuhan harus sama dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Tidak. Kalau menurut saya, sebagai makhluk yang berpribadi, makhluk hidup berpribadi, maka manusia yang punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak, ya, maka dia bisa memuji Tuhan dengan pikirannya, dengan perasaannya, dengan kehendaknya secara verbal. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sementara itu, kita tidak bisa menuntut binatang dan tumbuh-tumbuhan dengan cara memuji Tuhan semacam itu. Kalau begitu dengan cara bagaimana? Nah, dengan cara mereka, kehidupan mereka saja, seperti yang Tuhan sudah jadikan mereka, itu adalah bentuk puji-pujian kepada Tuhan. Ya, ketika burung-burung berkicau, ya, ketika pohon-pohon itu berwarna-warni, ya, menghasilkan hasil-hasil yang memuaskan mata kita, ya, itu juga sebenarnya adalah kesaksian. Dengan kata lain, misalnya seperti di Mazmur 19, langit menceritakan kemuliaan Tuhan dan cakrawala memberitakan perbuatan tangannya, ya kan? Berarti orang lihat langit, wah, betapa luar biasanya. Itu boleh dikatakan sebagai langit memuji Tuhan melalui keberadaannya. Maka demikian juga dengan binatang-binatang yang begitu banyak, begitu indah, seperti kupu-kupu, kunang-kunang. Coba bayangkan, kunang-kunang itu makhluk bercahaya. Tapi anehnya, cahaya itu yang manusia temukan, cahaya itu satu paket dengan panas. Di mana ada cahaya, di situ ada panas. Tapi kunang-kunang itu bisa menghasilkan cahaya. Kalau itu panas, maka terbakar tubuhnya. Tapi kunang-kunang berhasil menghasilkan suatu cahaya dingin karena ada satu zat di dalam dirinya yang namanya luciferin. Nah, kalau kita melihat begitu, berarti luar biasa nih kunang-kunang nih ya. Nah, maka pada waktu dia klik, 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 klik seperti itu. Nah, dalam bahasa puisi itu dianggap sebagai memuji Tuhan melalui keberadaannya yang begitu indah seperti yang Tuhan ciptakan. Belum lagi kita lihat bagaimana seni arsitektur yang dibuat Tuhan di dalam sayap atau corak dari sayapnya kupu-kupu. Begitu indah, luar biasa. Itu kupu-kupu itu tiap hari pakai batik itu. Ya, batik yang luar biasa, seni batik yang luar biasa. Nah, keberadaan mereka itu membawa puji-pujian kepada Tuhan. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga yang bermekaran, ya. Itu seolah-olah memberikan kesaksian betapa Tuhan itu hebat dan indah, menciptakan semuanya begitu luar biasa. Nah, kalau saudara pertanyakan, tapi kan itu bukan memuji Tuhan. Ya, ini bahasa puisi, jangan dimaknai secara harfiah. Kalau manusia memuji Tuhan itu bisa harfiah karena kita makhluk pribadi. Tapi yang dua, tanaman atau tumbuh-tumbuhan dan binatang bukan pribadi. Karena itu tidak boleh dimaknai pujian mereka secara harfiah. Dari pengertian semacam itu, maka kita bisa membenarkan apa yang dikatakan pemazmur, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan.